Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 19 Oktober 2022, pekan biasa ke-29. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 2 sampai 12 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Baik bacaan yang pertama maupun bacaan Injil hari ini mengajak kita sekalian untuk membangun sikap bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab ini berangkat atau mengandaikan sebuah kesadaran akan hidup sebagai sebuah anugerah, sebuah rahmat, serta tugas dan kepercayaan yang diberikan juga sebagai sebuah rahmat, sebuah anugerah dari Tuhan. Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama misalnya, sungguh-sungguh menyadari dirinya sebagai orang yang berjumpa dengan Tuhan, yang kepadanya diberi tugas dan tanggung jawab untuk mewartakan pengalamannya akan perjumpaannya dengan Tuhan kepada orang-orang lain. Dan Rasul Paulus dalam sharingnya sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini kepada jemaatnya di Efesus, mengingatkan mereka akan kesadaran bahwa hidup serta semua tugas dan tanggung jawab yang ada pada mereka adalah anugerah dari Allah, terutama keselamatan yang mereka alami adalah anugerah dari Allah yang harus dilaksanakan, yang harus diwartakan kepada orang-orang lain yang ada di sekitarnya, supaya mereka pun boleh mengalami keselamatan sebagaimana yang jemaat di Efesus alami. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini, Yesus menegaskan kepada para muridnya bahwa mereka diajak untuk selalu bersikap seperti seorang hamba yang selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dalam kesehariannya. Semakin banyak, juga Yesus tegaskan, semakin banyak mereka tahu tentang kehendak Tuhan, seharusnya mereka juga melaksanakan kehendak Tuhan itu dalam kehidupannya. Karena kalau mereka tahu tentang kehendak Tuhan tetapi tidak melakukannya, maka dari mereka akan dituntut pertanggungjawaban. Yesus tegaskan bagian terakhir dalam bacaan Injil hari ini. Semakin mereka tahu banyak, semakin mereka dituntut untuk mempertanggungjawabkannya. Semakin mereka mendapat banyak, semakin juga dari mereka dituntut untuk berbagi banyak. Saudari dan saudara yang terkasih, saya tahu kita semua, saya dan Anda, sangat menyadari hidup kita sebagai sebuah rahmat, dan semua hal lain yang mengikuti yang ada dalam kehidupan kita, yakni tugas dan tanggung jawab kita, tentu sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Sebagai imam, biarawan, biarawati, sebagai awam, sebagai orang tua, hidup kita sendiri sudah merupakan sebuah rahmat, dan rahmat itu harus kita sadari sungguh-sungguh, karena rahmat itu menuntut kita untuk bertanggung jawab atas hidup kita. Ditambah lagi, kita diberi kepercayaan, tugas dan tanggung jawab bermacam-macam. Sebagai orang tua, kita diberi tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua untuk mendidik anak, untuk mendampingi anak.
dan berbagai macam hal, kepercayaan yang diberikan kepada kita. Semuanya itu juga menuntut sikap kita untuk bertanggung jawab. Karena pada satu saat, lebih lagi pada hari terakhir, kepada kita akan dituntut pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Hidup kita sendiri, tugas dan tanggung jawab yang lain, kita semua diminta untuk mempertanggungjawabkan itu pada hari yang ditentukan Allah bagi saya dan Anda, bagi kita semua. Saudari dan saudara yang terkasih, kita sudah melaksanakan itu, tapi terkadang kurang sungguh-sungguh. Terkadang juga tidak dengan sepenuh hati. Kita sekedarnya saja melakukan itu. Bahkan ada juga toh yang memang tidak mau peduli dengan itu. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini membangun kesadaran baru dalam diri kita bahwa semua yang kita terima dari Tuhan, termasuk hidup kita sendiri, itu harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, isilah hidup ini dengan melakukan semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Karena hidup kita hari esok akan dan harus kita pertanggungjawabkan pada Tuhan sendiri. Tuhan memberkati.